Halo, selamat malam. Boleh konfirmasinya apakah suara saya terdengar jelas? Oke, udah banyak banget nih yang absen ya. Dari Garut, dari Dumai, dari Brebes, Purwakarta, Pekanbaru. Iya, Pak Purnama 2 menit lalu belum mulai ya. Kita mulainya jam 8 dari Batam. Malam, Coach Phantom. Malam, Coach HDJ. Oke, jadi ini adalah live NFV pertama kali di tahun 2025 ya. Semoga kita bisa ngulang histori tahun 2024, kita bisa profit terus dalam NFV. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bacakan rules dulu nih ya. Apa aja sih yang kita harus perhatikan sebelum kita mulai NFV ini? Sebentar, saya izin share screen terlebih dahulu. Oke, jadi NFV kali ini trading rules-nya buat teman-teman yang ada di Orbi, kita bisa melakukan scalping ya dalam 30 detik itu bisa open posisi sampai 4 order per akun. Nanti order kelima itu bisa 30 detik lagi setelahnya. Dan untuk market execution kita bisa entry juga maksimum itu 4 posisi. Terus kalau misalnya ada gap trading ya itu sudah sesuai ya dengan harga yang tertera. Kemudian di sini masing-masing trader itu maksimum bisa trading 5 lot sampai 10 lot jika teman-teman trader itu request. Jadi maksimum dari beberapa pair itu 5 lot. Misalnya satu pair itu 2 lot ya. Misalnya dia trading 3 per dengan maksimum 5 lot. Tapi kalau misalnya dia request itu lotnya bisa sampai 10 lot floating. Nah, kita juga dilarang menggunakan robot trading ya, 5 jam sebelum ada news dan 5 jam setelah ada news. Dan di Orbitrade ini teman-teman juga bisa mendapatkan garansi. Garansinya dari slippage, pelebaran spread, sistem error, dan juga caranya teman-teman bisa lihat di aplikasi karena untuk garansi ini kita ada maksimum spread juga apabila misalnya kita pasang buy stop dan terkena melebihi dari 17 pip itu nanti akan digaransi. Tapi kalau misalnya pelebaran spread itu di bawah 17 pip itu tidak digaransi. Dan rules terbaru dari Orbitrade kita ada dynamic margin. Jadi buat teman-teman yang biasa tradingnya satu lot $500, kini teman-teman harus siapkan dana 3 kali lipatnya karena kita dynamic marginnya itu 1 jam sebelum news dan 1 jam setelah news itu ada kenaikan margin ya. Jadi nanti yang suka trading full margin punya dana $1.000 biasanya trading bisa 2 lot nanti akan ke reject ya. Jadi pastikan kalau misalnya trading pengen 2 lot siapkan dana minimum $3.000 ya. Jadi jangan sampai ada kesalahan saat news NFP karena news NFP ini sangat volatile dan persiapkan money management Anda secara bijak juga ya. Oke, mungkin itu aja briefing singkat dari saya. Saya serahkan langsung ke Coach Phantom untuk analisa sebelum kita live trading nanti. Silakan Coach Phantom. Oke, untuk make it clear ya. Jadi dynamic margin itu ada yang nanya juga nih dari Pak Franco. 1.000 maksimal lotnya berapa? Untuk yang modal-modal kecil ini supaya nanti nggak reject ya, Ya, biar nggak kaget. Un- Biar gampang hitungnya. Nah, mungkin Coach HDJ ada gambaran nggak untuk margin di gold deh? Akan ada oke. kenaikan berapa kali lipat dari biasanya? Kalau 0,1 itu marginnya 150. 150 per lot. Ya, per lot. Per lot ya. Jadi 0,1 lot marginnya $150. Ini yang keadaan normal ya? Ini udah naik marginnya. Jadi tadi Oh, dari setengah 8 oke. tuh udah naik sampai Oke. setengah 10 nanti. Sampai setengah 10 nanti ya. Jadi 0,1 lot $150 untuk Ya. margin requirement-nya. Jadi pastiin kalau misalnya satu lot itu $1.500. Nah, oke. Jadi biasanya normalnya berapa Om J? 0,1 lot kecil dong. Biasanya berapa ya? Kalau normalnya itu satu lotnya 500.
Satu lotnya 500, berarti 0,1 lotnya 50 dolar ya. 50, Naik 3 kali lipat betul. berarti ya. Naik 3 kali lipat. Jadi per 0,1 lot sekarang $150. Iya, jadi margin requirement-nya semakin tinggi ya. Di satu sisi kita bisa mengatur lot dengan lebih bijak, dan mungkin yang mau high risk high reward ya disiapkan margin sesuai dengan requirement yang harus kita entry-kan ya. Oke, Kalau kita kalau $1.000 mungkin bisa 0,3 kali ya. Itu masih aman. 0,3 enggak dong, lebih. Iya lebih Satu lebih. lotnya aja cuma 150 kan. Berarti Satu lot ya, 1.500. ya satu lot 1.500 ya, Hmm, bisa sekitar 0,7, 0,6 itu masih bisa. Oke, saya oke. akan briefing singkat dulu sambil menunggu dari Master Gema. Seperti biasa, kita sudah siapkan report untuk trading saat non-farm payroll, dan untuk member A Club pastinya sudah baca semua ya. Full Moon Boost Gold Shines Brighter. Di hari Senin, sorry, bukan hari Senin ya, hari Selasa akan ada full moon, dan secara price action saat ini harganya sedang bergerak menguat dari yang sebelumnya dia terjadi false break area support, hingga saat ini menguat di dalam fase sun in Capricorn, dan potensinya ya akan terus bergerak menguat hingga 14 Januari 2024 bertepatan saat full moon. Lalu secara stokastiknya kita lihat masih mengarah ke atas. Ini mengindikasikan bahwa market masih ada tendensi atau momentum melanjutkan penguatan hingga klasik resisten 2726 dengan level supportnya invalidasi di level 2618. Oke. Oke, kita coba cek untuk berita non-farm payroll malam ini. Tadi saya sempat baca juga akan terjadi penurunan dari yang sebelumnya 227.000 akan menjadi 164.000 secara forecast. Dan ini biasanya merupakan bad for currency atau berdampak buruk untuk mata uang jika nantinya data aktual lebih rendah daripada 164.000. Oke, di jam 8.30 waktu Indonesia bagian Barat, sekitar 22 menit dari waktu saat ini ya. Lalu bagaimana dengan price action jangka pendeknya? Kita bisa lihat ini price action jangka panjang di daily time frame. Kita bisa melakukan buy on weakness nantinya pada saat market mengalami koreksi, namun kita zoom in ya ke time frame H4, di mana marketnya saat ini sudah terjadi penembusan level resistance, dan ada dua plan. Kita bisa melakukan buy pada saat market execution ya, marketnya sudah menunjukkan adanya penguatan, atau kita bisa menunggu adanya buy on weakness saat marketnya itu mengalami koreksi sesaat. Level supportnya di 2645 untuk jangka pendeknya ya, di H4, dan penguatan jangka pendek potensinya menguat ke level 2696. Oke. Dan harap diperhatikan bahwa non-farm payroll ini sifatnya trading cepat ya. Kita tidak disarankan untuk keluar masuk market pada periode non-farm payroll ya, rilis non-farm payrollnya. Potensinya pergerakan volatilitas 150 sampai 350 pips dalam hitungan menit, dan disarankan untuk stop loss itu juga mengikuti dari pergerakan rata-rata ya, 150 sampai 350 pips. Kami biasanya briefing jika tidak ada stop loss, nantinya pastikan maksimal ada di kisaran 200 pips, itu sudah ideal. Dan untuk target profitnya bisa mengikuti dari Master Gema atau bisa 150 pips. Oke, alarm saya tadi nyala. Sebentar, saya cek. Goldnya sudah di level 2680 ya. Ada rejection support, tapi semoga saja kita masih tidak ketinggalan kereta nanti.
Selanjutnya untuk melihat dari kondisi real market saat ini, kita coba cek dari kondisi DXY-nya dulu ya mungkin. Oke, untuk DXY saat ini pergerakannya masih cenderung bullish. Dan di time frame H4 kita bisa lihat adanya pergerakan sideways. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk DXY melemah terlebih dahulu ya ke level supportnya di sekitar 108.000 yang diiringi dengan rilis daripada non-farm payroll nanti di jam 20.30. Oke, ini untuk DXY potensinya bisa drop dulu ya. Lalu untuk goldnya kita bisa lihat di time frame H4 trennya masih bergerak bullish. Baru saja breakout daripada level resistance, stokastiknya masih pointing up, dan di time frame M15 tadi ada rejection daripada dynamic support ya. Tadi kita sempat ada signal buy, cuma kita tidak hold karena ada candlestick yang menyeramkan ya di sini. Bertepatan dengan level resistance. Jadi kita exit break even untuk mengamankan supaya pada saat menjelang daripada November kita terhindar dari pergerakan sideways. Oke, ini untuk gold. Outlook-nya masih potensi menguat dari top down analysis daily sampai dengan M15 arahnya bullish trend. Dan harap diperhatikan untuk rules tadi dari Coach HDJ bahwa pergerakan gap ya pada saat news itu hal yang normal dan itu tidak masuk coverage dari garansi ya. Karena pada saat terjadi gap itu terjadi kekosongan harga. Lompatan harga yang terjadi karena adanya berita ataupun event-event penting dan kita tidak bisa melakukan transaksi di kekosongan atau gap tersebut. Jadinya terjadi lompatan dan itu bukan slippage. Yang di cover adalah slippage ya. Jadi yang benar-benar marketnya itu tidak ada gap tapi kita sudah melakukan antri posisi let's say di 2678 tapi kita dapatnya di 2680 gitu ya. Betul. Itu kita bisa dapat garansi untuk kita bisa klaim. Yaitu untuk contohnya. Dan harap diperhatikan juga untuk yang baru mengikuti daripada non-farm payroll trading, itu mungkin bisa lihat-lihat dulu atau lotnya diperkecil karena pada saat non-farm payroll itu biasanya kita melakukan high risk trading ya. Pergerakan volatilitasnya meningkat dan ini merupakan risiko yang sangat tinggi. Jadi harap diperhatikan money manajemennya, jangan sampai margin call. Oke, XAU ada rising wedge H1. Oke, rising wedge itu tidak akan valid kalau misalkan tidak ada penembusan daripada trendline bawahnya ya. Untuk dikatakan rising wedge ini bisa, tapi harus terjadi penembusan daripada trendline bawah baru valid rising wedge-nya. Jika tidak ada, ini akan lebih cenderung ke dalam bullish channel atau bullish trend ya. Oke. 15 menit untuk rilis daripada non-farm payroll. Oke. Kalau $1.000 bisa berapa lot ya coach? Untuk $1.000 itu idealnya 0,1 lot. Risiko $100 kalau misalkan mengikuti maksimal risk management ya. Tapi kalau misalkan mau full margin yang benar-benar disiapkan untuk trading non-farm payroll ya, risikonya $1.000 itu sekisaran sebentar 0,66. Tadi udah 0,66 banyak lot yang ya. hitungin, iya. Ya 0,66 lot ya. 0,66 lot itu merupakan lot maksimal berdasarkan margin requirement.
Ya, 0,5 lot kalau misalkan maksimal risikonya nanti 200 pips. Oke, jadi mohon jangan coret-coret ya. Oke. Dan untuk pergerakan daripada Nasdaq biasanya pada saat rilis non-farm payroll itu searah dengan gold ya. Secara historical saya sempat perhatikan juga Nasdaq itu pada saat goldnya menguat, efek daripada non-farm payroll, Nasdaq-nya itu juga menguat. Begitu pula sebaliknya pada saat goldnya itu melemah saat non-farm payroll, Nasdaq-nya juga melemah. Dan kita bisa perhatikan bahwa secara arah tren ini ada di dalam pergerakan symmetrical triangle, dan kita bisa lihat ada area rally base rally ya di sini, atau unfill order itu juga bisa. Lalu di sini sudah valid daripada swing low, sudah swing low, potensinya berarti bisa at least mengalami penguatan. Untuk Nasdaq tadi kita sudah buatkan plan-nya juga di Eclop, jadi harap diperhatikan untuk yang mungkin mau trading di Nasdaq. Dan untuk gold arahnya masih tendensi bullish untuk saat ini. M5-nya double bottom. Wah ya, M5-nya double bottom. Oke. Sudah break diagonal trend line juga. Oke. Newsnya campur-campur nggak coach malam hari ini? Ada unemployment rate dan juga average hourly earnings di malam hari ini. Untuk unemployment rate akan stagnan 4,2%. Dan average hourly earnings akan terjadi penurunan 0,4% ke 0,3%. Dan secara forecast ini bad for currency, jadi mendukung untuk pelemahan US dollar juga, sama dengan non-farm payroll. Jadi jika US dollarnya melemah, goldnya bisa potensinya menguat ya, jika data yang rilis lebih rendah daripada ekspektasi. Kalau stagnan berarti ya tidak terlalu berdampak ya, berarti sesuai dengan uh, ekspektasi masyarakat. Satunya apakah ada divergence? Ya, divergence ada. Hanya saja swing high-nya ini kurang ideal ya. Dia ngekor sama seperti yang terjadi tadi di time frame M15. Swing high, lalu dia ngekor ke atas lagi, ngebase bentar, lanjut naik lagi. Dan ini yang memang biasa terjadi pada saat melihat arah tren yang sedang bullish ya. Trader itu bukannya fokus untuk cari gimana caranya follow the trend, mikirnya gimana cara counter the trend gitu kan. Kalau misalkan trennya belum ada konfirmasi bearish, harusnya kita tetap harus melihat ini sebagai tren yang bullish ya. Kalau misalkan nantinya break trend line, disitulah minimal kita tahu bahwa arah tren itu sudah berganti. Oke, sudah bergabung bersama kita Master Gema. Ya. 10 menit lagi kita akan melihat rilis daripada non-farm payroll. Halo Cap Gema. Halo, Ya, selamat malam semuanya. Selamat malam Coach Pan. Wajah saya kelihatan nggak ya? terlihat Cap. Terlihat Pak. Malam. Oke, sekarang kurang berapa? 10 menit ya. Ya, Tadi 9 kita menit. Ya. gebuk-gebukan di market, endingnya break even karena kocokannya agak parah. Hmm,
Oke, saya prepare dulu. Tadi udah dibahas ya outlook-nya ya. Halo. Coach Phantom masih di mute, Coach. Tadi sudah dibahas sama Coach Phantom. Iya, Cap. Sudah dibahas tadi. Arahnya tendensi dari daily time frame potensinya masih menguat sampai tanggal 14. Ada full moon nanti, Cap, di tanggal 14 Januari ini. Di Layar saya kelihatan nggak? Cap saya. layar Cap Gema, saya coba ya, Iya, sudah udah. terlihat, Cap. Oke, selamat datang di Non Farm Payroll yang pertama di Januari 2025. Sekali lagi, ini adalah sebuah pertandingan yang cukup beresiko kalau saya bilang. Jadi pastikan Anda semua benar-benar memiliki persiapan, ya. Dan jangan sampai berjudi di Non Farm Payroll ini, seperti yang saya selalu sampaikan ya. Bentar, saya mau ngurus ini. Kalau gini nggak kelihatan fotonya ya, videonya ya. Kelihatan, Pak, udah jelas kok. Tetap kelihatan. Tapi tidak di layar. Iya, cuma Ya, di oke. layar. Oh. Ya. Mari kita persiapkan karena non farm payroll sekali lagi bukan untuk orang-orang yang tidak siap. Ini marketnya, apalagi dalam kondisi market yang hyper volatile seperti ini, atas bawahnya kencang sekali. Diharapkan kalian udah mempersiapkan diri untuk semua resikonya. Jangan sampai overload, itu pesan saya ya. Bentar. Coach Ical juga udah sharing layarnya. Saya nonaktifkan supaya fokus ke layar Cap Gema. Oke. Soalnya kan kayak kalau nggak salah bisa multiple ya. Ya, bisa Dan multi- kita akan mulai 6 menit lagi. Saya langsung kasih arahannya, disclaimer sebentar lagi. Itu kalau kita lihat di H4, ini arah masih bullish. External retracement 1618 di atas tuh 2696 ya secara besarnya. Terus kalau kita ambil external retracement-nya 78,6-nya itu match di situ. Dan satu lagi saya taruh sini. Gini ya. 100%, 1272-nya di sini. Jadi kalau kita bicara secara cluster, ini targetnya 2696. Terus kemudian saya turunin ke H1. 70% probability-nya arahnya ke sana ya. Saya turunin lagi ke M15, saya mau cek apakah ada UFO dan seterusnya. Atau ada gap. Ada gap nggak sih di atas? Belum ada ya, kayaknya. belum ada, Cap. 96. Ya, jadi saya mengandalkan ini dulu ya. Jadi dalam 5 menit ke depan outlook-nya walaupun dia kemungkinan bisa turun dulu, tapi at the end saya percaya masih akan menuju ke 2696 at least sampai 2702. Ini range-nya. Oke. Saya harapkan tidak ada yang teriak-teriak bahwa saya margin call. Pastikan Anda menggunakan lot yang sesuai. Non-farm payroll yang saya tunjukkan ini adalah tradingan pribadi, bukan merupakan ajakan untuk Anda mengikuti saya. Seperti biasa,
Di tahun lalu kita bersyukur Tuhan memberikan winning rate 100%. Saya lupakan, anggap saja itu tidak pernah terjadi supaya tidak impact kepada apa yang terjadi di tahun 2025. Tentunya kita berharap saya bisa menjadi berkat buat Anda semua, dan mari kita berdoa bersama-sama. Kalaupun kita profit, sekali lagi itu bukan karena saya, tapi karena rezeki Anda disalurkan melalui saya. Apapun bisa terjadi di sini, kita hanya bisa menentukan plan. Kalau Anda setuju dengan plannya, silakan diikuti. Kalau Anda tidak setuju, silakan menonton saja, terutama buat yang awal mula ya. Jadi saya akan mulai ya. Semua resiko ada di tangan Anda masing-masing. Pastikan Anda invest atau trading dengan bijak. Saya akan mulai dengan buy stop di sini. Saya akan masuk 2. Stop loss 150 pips per trade. Saya mulai masuk di 2679.8. Anda bisa kasih di sinyal juga di E-Club ya. Siap, Cap. Minta tolong. Dan tolong dikasih tahu seperti biasa, ini high risk, silakan mau ikut atau tidaknya. TP-nya 96, stop loss-nya 150 pips atau di open dulu. Terus kemudian buat yang di Orbitrade, kalau misalnya Anda mendapatkan harga yang tidak sesuai, jangan panik. Kalau ada slippage, jangan panik. Tinggal claim warranty, dan ingat, warranty ada aturannya. Tidak semua di warranty, semua ada aturannya, berapa maksimum spread-nya. Seperti biasa, tentunya Anda sudah familiar dengan aturan ini. Ya. Kalau misalnya marketnya nanti terjadi yang namanya freeze, Anda bisa tinggal minta close now misalnya. Emergensinya. Jadi nanti akan tercatat di mana nanti Anda minta close now. Kalau seandainya marketnya tidak bisa naik dan turun, ya berarti kita nggak dapat posisi apa-apa. Kuncinya untuk sukses di NFP adalah ikhlas apapun yang terjadi, bawa happy-happy saja. Dapat syukur, nggak ya sudah. Tapi kita berdoa, mudah-mudahan kita bisa dikasih kesempatan ya. Oke, secara keseluruhan kita tinggal 2 menit. Ibarat naik roller coaster, kesempatan terakhir untuk Anda mau cabut orderannya silahkan. Kalau Anda tetap mau ikut juga silahkan. Saya sudah pasang di 2679.80. Saya rasa itu adalah titik yang cukup aman di sana karena itu M5-nya. Terus kalau saya turunin ke M1 mungkin terlalu jauh. Biarin aja saya di sini. Ini titik aman. SL maksimumnya Oke. 200 ya, Cap ya? Ya, SL maksimum 200. TP-nya juga 200 ya kalau. Saya turunin dikit di 7961. Oke, selamat menikmati non-farm payroll. Kita berdoa mudah-mudahan kita bisa dapat rezeki. Amin. Happy trading everyone. 25 detik lagi, Cap. Oke, nanti countdown ya. Yes. Yang mau trading selain gold juga boleh-boleh saja, tapi arahnya kurang lebih biasanya sama. Dan ini agak aneh nih pergerakannya sideways begini. Kita tetap fokus di M5 ya. 5 detik. Oke, happy trading, last chance yang mau keluar-keluar, yang mau hold. Oke. Ya, sudah mulai. Diam ya. Marketnya diam. Turun. Oke. Kita nggak dapat posisi trading, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting marketnya drop, kita nggak rugi. Ini gila nih, turunnya 100 pip. Oke. Kita nggak dapat ya posisinya. Nggak dapat. Oke, 78, 71. Kita nggak dapat posisi ya guys. Jadi ini pertama kali nih terjadi juga ya. Nggak pernah terjadi sebelumnya kan? Iya, Cap. Ini nggak pernah terjadi. The first time in history kita tidak dapat posisi. Lebih baik daripada disambar dulu di atas, habis itu dibawa turun ke bawah. Waduh, hancur kita. Benar-benar hancur. Jadi ini merupakan satu step pembelajaran juga buat kita bahwa kadang-kadang nggak dapat posisi ya berarti ya. Ya iya, biarin aja. Ini langsung dia berbalik arah. Nah, terus bagaimana kalau sudah seperti ini, Pak? Apakah kita akan diam saja? Oke, perhatikan. Kenapa hal ini terjadi? Karena dia kena di area resisten pertama ternyata. Ini resisten pertama nih, 1272 ya.
Terus di external retracement 100, ini resisten pertama. Jadi ternyata dia tumbang di resisten pertama ya. Nih. Nggak ada masalah. Makanya kenapa saya nggak mau nekat masuk, karena dia di resisten pertama. Jadi selanjutnya bagaimana plannya? Kita nge-sell, tapi kapan? Tunggu hari Senin. Tunggu dia santai dulu, dia retrace, habis itu baru kita masuk. Ini yang membuat trading Anda tuh lebih banyak winning rate-nya daripada loss-nya. Semoga Anda bisa pelajarin sesuatu hari ini. Lebih baik no position, somehow no position is the best position daripada salah masuk dan berantakan. Jadi tolong di-cancel dulu yang di E-Club. Jadi bulan ini kita mulai dengan impas, lek-lekan ya. Nggak ada posisi apa-apa, it's okay. Ingat target price besar 2696, dia akan turun dulu, habis itu mulai naik lagi, berarti kita akan dapat kesempatan setelah NFP. Dalam proses dia turun kita bisa nge-sell, dan tunggu nanti di E-Club Super App trading plan-nya. Oke ya? Posisi kita NFV di cancel juga ya, Cap? Iya di cancel, nggak ada posisi kan? Oke. Nggak ada, Cap. Nggak ada posisi. Jadi kalau kayak gini nih pelajaran, oke, lain kali kalau misalnya lagi trading sendiri tahu. Ya, nggak ada posisi. Nggak ada posisi. Turunnya berapa pip ya? 100 doang kan ya? 100, Cap. Mm-mm. 110. Ini saya yakin banyak yang kejebak nih. Ada yang nge-buy ya, hancur. Ke bawah. Untung kita selamat. Semuanya sebagai yang terakhir, nggak ada yang nekat masuk buy kan? Saya nggak lihat komen soalnya. Nggak ada, Cap. Nggak ada. Ada satu, Tih. Saya Nggak kenapa. buy cepat, Pak Franco. Terus posisi gimana sekarang? Kena stop atau gimana? Oke. Cuman udah terlanjur close. Oke. Oke, jadi dari situ tetap ya, berarti ada orang yang masuk. Pelajaran untuk next non-farm payroll, ingat satu posisi aja, jangan dua. Kalau dua posisi kayak gitu, bisa kena atas bawah, nanti malah ke locking, ya. Nggak apa-apa, jadikan pelajaran. Oke, teman-teman. Terima kasih. Sampai ketemu di non-farm payroll berikutnya, dan kita bisa siapkan nanti waktu New Moon trading, kita undang semua kembali. New Moon kapan ya? Yang terdekat full moon tanggal 14, bentar Cap, saya coba. New Moon-nya aja, kita cek New Moon. Jadi sebagai pengganti NFP, kita bisa trading bareng New Moon nanti. Ya, Mudah-mudahan untuk ada momen. New Moon tanggal 29, Cap. Ya udah, ya. Yang mau nanti kita main bareng di 29 ya. Siapa yang mau? Coba diundang Tas New Moon. Ada gap yang ketinggal, Cap, itu Cap di M1. Nggak ada. Clean. Yang di atas itu Cap. Oh, Nggak iya, ada, ini nggak ada. ada. Iya, Ini ada ekornya. ada ekornya. Oh iya, Cap. Mm-mm. Jadi mau ya, kalau mau nanti kita agendain nih. Jadwal saya agak penuh soalnya, tapi demi kalian, ayo kita main waktu New Moon. Mau New Moon- semuanya? New Moon-nya pas Imlek, Pak. Ya New Moon pasti Imlek ya. Iya, oke. Saya nggak peduli Imlek ya. Ya. Saya peduli cari duit soalnya. Mantap. Mau Imlek mau apa? Imlek tuh pusing saya ngasih duit orang, ya kan? Makanya sebelum ngasih duit orang kita cari dulu di market, siapa tahu dapat cuan buat ngasih angpau orang. Amin. Oke. Ya kalau mau silakan aja di vote yang mau. Nanti kita bikinin live trading waktu New Moon, mudah-mudahan ada momen ya. Oke semuanya, dari sini kita belajar sekali lagi bagaimana menyelamatkan posisi, tidak sembarangan entry, at least the worst kita tidak dapat posisi. Nah nih, kalau misalnya tadi kita nekat nge-sell di bawah, sekarang nanti saya seret lagi ke atas ya. Kita sekarang clean, bisa tidur dengan enak dan mendapatkan satu konsep baru. Oh, ternyata somehow bisa nggak dapat posisi ya gitu. Oke, semuanya. Selamat menikmati pelajaran hari ini dan kita ketemu lagi di live trading berikutnya. Selamat malam, bye-bye. Mantap. Terima kasih. Terima kasih, Cap.